Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah 5 minggu beribadah di rumah kita masing-masing. Dan kita bertemu kembali di dalam ibadah minggu ini. Kita akan sama-sama belajar bersama-sama dengan firman Tuhan. Sebelum kita akan belajar firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat hari ini bahwa kami masih diberikan kesempatan yang baik, kesempatan yang agung untuk bisa beribadah bersama-sama. Dan biarlah Tuhan kami akan sungguh-sungguh memberikan persembahan, memuliakan nama-Mu dengan segala kesungguhan hati kami. Dan bahkan kami akan mendengarkan firman Tuhan sebentar. Biarlah Engkau yang akan menguatkan, akan mempersiapkan pikiran dan hati kami, sehingga ketika firman Tuhan ini ditaburkan, hati dan pikiran kami sudah siap, dan kami juga sudah siap untuk melakukan kebenaran firman-Mu oleh karena pertolongan Roh Kudus. Berkati hamba-Mu secara pribadi yang terbatas, supaya dengan kuasa, dengan pimpinan-Mu, dengan hikmat-Mu, firman Allah ini dapat disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Engkau, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GSJ Talitakum, dan juga saudara-saudara yang akan mendengarkan video ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada minggu ini terambil di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakan untuk kita semua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Yang kita harus tahu adalah apa itu arti orang Kristen atau Kristen. Kristen atau menjadi orang Kristen berbicara bukan hanya sekedar berbicara tulisan yang ada di dalam identitas kita, misalnya KTP. Sehingga orang bertanya, apakah kamu, agamamu apa? Kemudian kita ngomong, saya orang Kristen. Kristen juga bukan hanya sekedar berbicara di dalam akal kita atau pikiran kita. Tetapi Kristen berbicara bagaimana kita memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Kristen berbicara bagaimana kita memiliki pengalaman-pengalaman pribadi dengan Allah. Kristen juga berbicara bagaimana isi hidup kita sehari-hari. Jadi kalau mungkin kita pernah menerima kado, sekalipun mungkin dibungkus dengan indahnya, tetapi yang diinginkan adalah bukan bungkusan dari kado itu, tetapi isi. Itulah kekristenan. Kekristenan berbicara tentang isi hidup kita sehari-hari. Nah, pada bagian ini kita akan belajar dengan satu tema, perkara rohani harus menjadi ambisi orang Kristen. Jadi yang mengaku dirinya Kristen harus memiliki ambisi rohani untuk mengejar perkara-perkara rohani. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua kata yang dipakai di dalam ayat ini. Yaitu ada kata memikirkan dan ada kata mencari perkara di atas. Mencari dan memikirkan perkara di atas berbicara tentang ambisi besar orang Kristen. Berbicara tentang hasrat yang besar yang dimiliki orang Kristen. Berbicara tentang keinginan yang kuat yang dimiliki orang Kristen untuk mengejar perkara-perkara rohani. Mengapa orang Kristen harus memiliki ambisi yang besar untuk mengejar perkara-perkara rohani? Di sini ada beberapa alasan yang kita bisa pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah orang Kristen dibangkitkan bersama Kristus. Itu yang tertulis di dalam ayat yang pertama. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang pertama, di situ dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Artinya adalah di sini berbicara tentang kebangkitan Kristus yang mengharuskan kita untuk memiliki ambisi yang besar untuk mengejar perkara-perkara rohani. Mengapa kebangkitan Kristus itu menjadi alasan bagi kita untuk berambisi mengejar perkara rohani?
Karena kebangkitan Kristus pada waktu itu merupakan sebuah berita yang menggemparkan bagi para murid. Bagaimana tidak menggemparkan? Karena pada waktu itu para murid berada di dalam situasi ketika Yesus mati di kayu salib atau disalibkan. Mereka sedang berada di dalam rasa khawatir. Mereka berada di dalam sebuah ketakutan. Jadi mereka setiap hari hanya stay di rumah. Seperti yang terjadi pada saat ini. Istilahnya stay at home. Atau mereka sedang melakukan social distancing atau jaga jarak. Jadi mereka nggak berani keluar rumah karena ada sebuah ketakutan, kekhawatiran. Tetapi ketika mereka mendengar berita bahwa Kristus telah bangkit dari kematian, mereka seperti mendapatkan cahaya yang begitu besar. Mereka seperti mendapatkan sebuah pengharapan baru bagi iman percaya mereka. Jadi berita itu bagi mereka mendapatkan pengharapan yang baru, cahaya yang baru bagi iman mereka. Sehingga oleh karena itu Bapak Ibu, bagi mereka kembali bergairah untuk mengejar perkara rohani. Mereka kembali memiliki ambisi yang besar untuk perkara-perkara rohani. Sehingga dengan demikian mereka menjadi orang yang begitu luar biasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan setelah mereka mendengar berita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kebangkitan Kristus di sini di bagian ayat ini dikatakan bahwa dia bangkit bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi kebangkitannya itu merupakan kebangkitan orang percaya. Jadi artinya adalah bahwa ketika Kristus bangkit, maka otomatis orang percaya memiliki jaminan akan mengalami kebangkitan yang serupa. Oleh karena itu kebangkitannya itu berdampak bagi hidup kita, bagi pengharapan kita, bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengaku sebagai orang Kristen memiliki jaminan bahwa kita adalah orang yang pasti masuk dalam kerajaan surga. Dan kewarga negaraan kita sebagai keluarga negara surga sudah mengharuskan kita untuk mengejar atau berambisi untuk perkara-perkara rohani. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan Efesus pasal 2 ayat yang ke-6 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ini adalah sebuah jaminan bagi kita yang harus memberikan kepada kita gairah untuk mengejar atau berambisi untuk perkara-perkara rohani. Di situ juga di ayat ini juga dikatakan bahwa arti duduk di sebelah kanan. Dia yang telah bangkit naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan. Arti kata sebelah kanan di dalam pengharapan Yahudi tentang Mesianik berbicara tentang kekuatan, berbicara tentang kekuasaan, berbicara tentang kemuliaan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus ketika setelah dia bangkit. Dan saya percaya ayat yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini berbicara bagaimana dia yang duduk di sebelah kanan yang memiliki kekuatan, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kemuliaan akan menjamin hidup orang yang memiliki ambisi yang besar untuk mengutamakan perkara-perkara rohani. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, mari sekalipun kita di rumah, kita ibadah di rumah, berdoa di rumah, kita harus memiliki ambisi yang besar untuk mencari dan memikirkan perkara-perkara rohani. Alasan yang kedua, mengapa orang Kristen perkara rohani harus menjadi ambisi terbesar dalam hidupnya. Yang kedua adalah dikatakan di ayatnya yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini berbicara bahwa orang Kristen telah mati bagi keinginan lama atau keinginan duniawi. Sehingga orang Kristen yang telah mati bagi keinginan lama harusnya ambisi-ambisi duniawi untuk mengejar perkara-perkara duniawi pada saat yang sama juga harus mati dan kemudian membangkitkan ambisi yang besar untuk mengejar perkara-perkara rohani. Yang mungkin selama ini kita berkata,
Saya orang Kristen tetapi hidup saya masih di dalam kehidupan yang lama. Mungkin selama ini kita berkata, bagaimana mungkin saya bisa beribadah di rumah? Bagaimana mungkin saya bisa berdoa kepada Tuhan? Bagaimana mungkin saya bisa menyanyi bagi Tuhan sementara saya masih di dalam kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Atau mungkin kita punya masa lalu yang kelam, yang mungkin saja kita tidak berani untuk datang kepada Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa kematian Kristus di atas kayu salib untuk mematikan segala keinginan-keinginan lama kita. Jangan takut, jangan khawatir untuk memulai sesuatu yang baru, karena kita adalah orang baru di dalam Kristus. Mungkin selama ini kita tidak pernah berdoa, mungkin kita mengeluh, Pak, bagaimana mungkin saya bisa berdoa? Bagaimana mungkin saya bisa beribadah? Sedangkan selama ini saja doa makan saja saya tidak bisa mengajak keluarga saya. Nanti kalau saya berdoa bagaimana kalau istri saya tertawa, anak saya tertawa, dan lain sebagainya. Saya mau katakan, jikalau Tuhan sudah mengubah hidup kita, jangan takut untuk hidup di dalam Tuhan. Jikalau Tuhan sudah mematikan segala keinginan-keinginan lama kita, jangan takut untuk memulai perkara-perkara rohani di dalam rumah tangga kita. Karena saya percaya bahwa 1-2 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, di situ Dia hadir untuk memberikan cara-cara yang baru buat kita, untuk memberikan kepada kita kreativitas untuk bisa membangun ibadah, mengajak semua keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Itu alasan yang kedua, bahwa kita telah mati, bahwa kita telah memiliki hidup yang baru. Oleh karena itu hidup yang baru kita harus diisi dengan perkara-perkara rohani. Firman Tuhan dikatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Pikiran kita ini seperti gelas yang diisi dengan air. Jika air itu dikeluarkan dari gelas, maka gelas itu akan terisi dengan angin. Demikianlah dengan pikiran baru kita, dengan pikiran kita sebagai orang Kristen. Jikalau pikiran kita setiap hari tidak diisi dengan firman Allah, tidak diisi dengan perkara-perkara rohani, maka akan diisi dengan perkara-perkara duniawi. Sehingga kita akan terus mengejar perkara duniawi, kita tertawan di dalamnya, sehingga kita kehilangan ambisi untuk mengejar perkara-perkara rohani. Ingat, firman Tuhan katakan bahwa kita telah mati bagi kehidupan lama kita. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih Tuhan, itu alasan kedua mengapa perkara rohani harus menjadi ambisi orang Kristen. Alasan yang ketiga kenapa perkara rohani harus menjadi ambisi orang Kristen tertulis juga di ayat yang ketiga di bagian B. Di situ dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Artinya adalah bahwa hidup kita ada di dalam Allah. Kita ini adalah hamba Allah. Kita ini adalah milik Allah. Yang kita sebagai milik Allah, maka kita harus hidup dan berbuah bagi Allah. Firman Tuhan katakan di dalam apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-19. Di situ firman Tuhan katakan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dilanjutkan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-21. Rasul Paulus juga katakan di sana, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Artinya Paulus sadar betul bahwa hidupnya sebagai orang Kristen merupakan milik Allah dan harus berbuah bagi Allah. Artinya bahwa setiap hari kita harus hidup bagi Allah. Ini berbicara bukan berarti kita nggak bekerja untuk kepentingan diri kita sendiri. Bukan berarti kita nggak mencari uang. Bukan berarti kita nggak boleh mengejar jabatan. Tetapi yang mau disampaikan atau mau saya sampaikan pada minggu ini adalah bahwa
Apapun pekerjaan kita, apapun bidang yang kita lakukan, tetapi Tuhan mau supaya Kristus menjadi Tuhan kita setiap hari. Kristus harus menjadi Tuhan kita. Jangan sampai harta kita, pekerjaan kita, atau apapun yang kita miliki menjadi Tuhan atas hidup kita. Ingat bahwa semua orang Kristen yang mengaku dirinya orang Kristen, dia adalah milik Allah. Dia adalah milik Allah yang harus bekerja dan berbuah bagi Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, zaman ini banyak orang Kristen yang gagal dalam imannya. Oleh karena dia mulai diperbudak oleh apa yang dia miliki, diperbudak oleh pekerjaan, diperbudak oleh harta dan lain sebagainya, sehingga mereka mati bagi ambisi-ambisi rohani mereka. Tetapi ingat, kita adalah milik Allah. Mari kita membawa semua keluarga kita untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya teringat akan apa yang dikatakan oleh Raja Agripa ketika di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang ke-28, ketika Rasul Paulus memberikan pembelaan di depan raja dan bahkan orang-orang pada waktu itu. Raja Agripa ngomong seperti ini kepada Paulus. Jawab Raja Agripa di dalam Kisah Rasul pasal 26 ayat 28. Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Padahal pada waktu itu Paulus tidak memberitahu dirinya bahwa dia orang Kristen. Dia tidak mengatakan dirinya orang Kristen. Tetapi pada waktu itu Raja Agripa ngomong, hampir-hampir saja engkau menjadikan aku orang Kristen. Artinya apa? Bahwa ciri dari hidup Paulus, ciri dari hidup orang Kristen pada masa itu, mereka memiliki ciri-ciri khusus. Mereka adalah pribadi-pribadi yang suka berkumpul, memecahkan roti, beribadah. Mereka suka menaikkan puji-pujian. Mereka suka beribadah kepada Allah di rumah masing-masing. Dan bahkan setiap hari mereka senang untuk menceritakan Kristus. Mereka senang untuk menceritakan iman mereka kepada orang lain. Sehingga Raja Agripa ngomong, hampir-hampir saja engkau menjadikan aku Kristen. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita mengaku orang Kristen, tetapi kita belum memiliki ciri yang khusus, kita jarang beribadah, kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah baca firman Tuhan, bahkan kita takut untuk menceritakan iman kita. Sekali lagi evaluasi diri kita, tanyakan, apakah saya ini orang Kristen? Karena orang Kristen dikenal dari cara bagaimana dia membangun hidupnya dengan Allah. Orang Kristen dikenal bagaimana dia memiliki ambisi yang besar untuk beribadah kepada Allah setiap waktu dan setiap ada kesempatan. Oleh karena itu alasan yang ketiga bagi kita orang Kristen. Siapapun yang mengaku diri orang Kristen, teruslah memiliki ambisi yang besar untuk mengejar perkara rohani, karena hidup orang Kristen adalah milik Allah. Alasan yang keempat, yang merupakan alasan yang terakhir pada khotbah ini, mengapa kita atau orang Kristen harus mengejar perkara-perkara rohani atau berambisi besar untuk mengejar perkara-perkara rohani? Karena di dalam Kolose pasal 3 ayat yang keempat dikatakan, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena alasan yang keempat adalah orang Kristen harus menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi kita harus berambisi yang besar, sekalipun kita di rumah, kita harus berambisi untuk mengejar perkara-perkara rohani. Lukas 18 ayat 8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Artinya berbicara bahwa setiap orang Kristen harus punya persiapan yang khusus, minyak yang khusus, bahkan imannya harus bertahan sampai akhir di dalam menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Jikalau tidak, maka akan terjadi hal yang sama seperti yang diceritakan di dalam Injil tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. 5 gadis bodoh mereka kehabisan minyak di dalam menyongsong mempelai. Tetapi 5 gadis bijaksana mereka siap menyongsong karena mereka memiliki persiapan minyak yang baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita melihat bahwa ada tanda-tanda kedatangan Kristus yang kedua kali. Ada banyak penyakit, peperangan, ada banyak persoalan-persoalan yang muncul yang dikerjakan oleh alam itu sendiri. Ini merupakan tanda-tanda bagaimana Kristus akan datang yang kedua kali. Oleh karena itu jangan berkata bahwa saya tidak mampu. Jangan berkata saya tidak pandai untuk beribadah di rumah.
dan saya tidak bisa melakukan ini karena ini dan lain sebagainya. Kalau dunia saja ngomong, di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Apalagi berbicara tentang persoalan rohani, pasti Tuhan memberikan hikmat bagi setiap kita. Apalagi jikalau Anda adalah kepala keluarga, engkau adalah gembala bagi keluargamu yang harus mempergunakan kesempatan itu, yaitu sekarang untuk beribadah kepada Allah di dalam menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Ada 4 alasan yang bisa kita renungkan bersama-sama pada minggu ini. Mengapa orang Kristen harus mengejar atau berambisi terhadap perkara-perkara rohani? Yang pertama, karena orang Kristen akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Yang kedua, orang Kristen telah mati bagi keinginan-keinginan duniawi. Yang ketiga, hidup orang Kristen adalah milik Allah. Dan yang keempat, orang Kristen harus menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali. Demikian firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini akan menjadi rema bagi kita semua. Sekali lagi ayat yang terakhir dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 katakan, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat minggu ini kami bisa beribadah bersama-sama sekalipun melalui video. Tetapi Tuhan, kami percaya firman-Mu ini tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Firman-Mu itu akan mengerjakan setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada minggu ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan memberikan kepada kami kekuatan, akan memberikan kepada kami hikmat yang baru, akan memberikan kepada kami rema bagi kami untuk kami senantiasa memiliki ambisi-ambisi yang besar untuk mengejar perkara-perkara rohani. Siapapun kami Tuhan, hamba-Mu juga sudah selesai menyampaikan firman ini. Tetapi biarlah firman ini Tuhan akan terus berbicara di dalam setiap hidup jemaat-Mu, terutama jemaat GSJ Talitakum dan juga semua yang mendengarkan firman Tuhan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa kepada Engkau. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, bersyukur kita masih tetap bisa beribadah. Puji Tuhan, saya ingin menambahkan sedikit pengumuman. Ada 3 buah pengumuman yang saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin mengingatkan saja seperti yang pernah saya khotbahkan dulu ya di tanggal 29. Mari kita terus tetap taat ya kepada Tuhan melalui mesbah keluarga. Ya, saya percaya iman kita akan semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Dan juga taat apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk tinggal di rumah, ya kemudian memakai masker pada saat kita keluar, sering cuci tangan dan menjaga jarak. Saya berharap kita semua mesti tetap melakukan itu ya, supaya imun kita juga semakin dikuatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa sesuai dengan rencana gereja kita tetap akan mengadakan donor darah. Ya, donor darah yang akan dilaksanakan tanggal 10 Mei, ya, hari Minggu tanggal 10 Mei. Jadi saya berharap saudara bisa mempersiapkan diri. Ya, rupanya PMI sangat membutuhkan. Karena mungkin semakin langka orang yang donor darah. Jadi saya berharap di dalam situasi apapun juga kita masih tetap bisa beramal puji Tuhan melalui donor darah. Ya, saya udah usia 65 tapi saya tidak ketinggalan. Saya udah daftar nomor 1. Saya berharap saudara yang usianya di bawah saya, saudara akan segera mendaftar ya. Jadi mari kita akan ikuti donor darah tanggal 10 Mei. Memang kita harus mengikuti protokol yang dibuat oleh PMI ya. Harus izin RT, RW, dan kemudian ada keamanan, kemudian duduknya nanti juga ada jaraknya, kemudian juga datangnya tidak bersamaan, ada diundang sesuai dengan jam. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sudah mulai mempersiapkan diri. Nah, kalau saudara mengikuti apa yang saya sampaikan tadi, imun saudara kuat, saudara juga akan tetap bisa ya untuk donor darah. Puji Tuhan. Yang ketiga, saya ingin sampaikan terima kasih sekali buat Bapak Ibu Saudara ya yang terus tetap aktif pelayanan sekolah minggu, kaum muda, kaum wanita, kaum pria, dan KKA yang tetap berjalan, ya bahkan komisi doa, ya tetap ada hari Selasa. Oh puji Tuhan, ada firman terus yang disampaikan.
Ya, setiap minggu ada kita mendengar firman Tuhan di sela-sela minggu, hari Minggu. Puji Tuhan. Saya berharap ini akan menjadi makanan rohani bagi kita. Dan biar juga terima kasih banyak buat para PKS yang tetap setia melayani, ya, membagi-bagikan warta gereja. Jangan sungkan-sungkan kalau PKS datang ya diajak duduk di suguhi pisang goreng, diajak makan itu dulu juga ya. Saya kira itu bagus juga ya, supaya imunnya makin bertambah. Oke, saya kira itu aja yang saya sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat melayani apa saja yang bisa kita lakukan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.